Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dorce Loisa Hukubun dan rekan saya Ulfa. Kami mahasiswa dari Universitas Mega Rizky Makassar, program studi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya sebagai perwakilan ingin menjelaskan tentang uji Wilcoxon. Pada tahun 1945, Frank Wilcoxon mengusulkan suatu cara non-parametrik yang sangat sederhana untuk membandingkan dua populasi kontinu bila hanya tersedia sampel bebas yang sedikit dan kedua populasinya asalnya tidak normal. Cara ini dinamakan uji Wilcoxon atau uji jumlah rank Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah alternatif untuk uji T berpasangan atau T-paired, di mana pada uji Wilcoxon data harus dilakukan pengurutan atau ranking, kemudian baru diproses. Untuk rumusnya yaitu Z sama dengan T kurang sigma T dibagi sigma T sama dengan T kurang N dikali N ditambah 1 dibagi 4 per akar dari N dikali N ditambah 1 dikali 2 dikali N ditambah 1 per 24. T adalah jumlah ranking bertanda kecil dan N adalah banyak pasang yang tidak sama nilainya. Untuk syaratnya, pertama ada data berpasangan, skala ordinal, interval, dan rasio. Yang kedua, populasi atau sampel berpasangan. Yang ketiga, signifikansi nilai Z dibandingkan dengan tabel kurva normal. HO ditolak bila Z hitung lebih dari Z tabel. HO diterima bila Z hitung kurang dari Z tabel. Jadi kita masuk pada contoh kasus. Di sini contoh kasus yang saya ambil adalah peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata responden sebelum dan sesudah penyuluhan tentang vaksin COVID-19 dengan alfa 0,05 dan dengan menggunakan data nilai sebelum dan sesudah penyuluhan dari 12 orang responden. Seperti pada tampilan layar Anda, di sini ada tabel sebelum dan sesudah dari 12 responden yang sudah saya buat. Yang kita masuk pada penyelesaiannya, dan seperti juga yang saya jelaskan pada pertama tentang rumusnya, rumus yang dipakai ketika kita punya responden itu 24 atau bahkan lebih. Namun karena responden saya hanya 12, maka saya akan menjelaskan tersendiri dengan rumusnya. Nah, untuk menentukan rankingnya, pertama kita buat dulu nilai atau nilai selisih dari nilai sebelum dan sesudah. Di sini seperti pada tabel sudah saya buatkan. Pertama kita urutkan dari yang paling terendah yang terbesar. Ada 3, 10, dan seterusnya. Saya contohkan untuk menentukan ranking dari nilai 10, kita urutkan dulu ranking angka 10 dia berada pada ranking keberapa. Jadi kita buat dulu ranking sementaranya yaitu 3, ranking 1, 10, ranking 2, dan 10 keduanya adalah ranking 3. Untuk angka yang sama tidak dihitung satu tapi dihitung terpisah. Jadi untuk menentukan rankingnya kita jumlahkan ranking pada angka 10 tersebut. Contohnya 10-nya ada 2, rankingnya terdapat pada ranking 2 dan ranking 3. Kita jumlahkan 2 ditambah 3 per jumlah nilai selisihnya, jadi 2 ditambah 3 per 2, hasilnya adalah 2,5. Nah, untuk keputusan ujinya, T hitung kurang dari T tabel, artinya nilai hitung saya 11 dan lebih dari nilai T tabel yaitu 7,5, maka HO ditolak. Nah, kesimpulannya untuk uji hipotesis, HO ditolak atau ada perbedaan rata-rata nilai responden sebelum dan sesudah penyuluhan. Jadi kesimpulannya ada perbedaan rata-rata nilai responden sebelum dan sesudah penyuluhan. Ya, selanjutnya kita masuk pada langkah kerja uji Wilcoxon dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, Anda buka program aplikasi SPSS yang Anda punya, kemudian klik variabel view, masukkan nama dan kelengkapan untuk variabel seperti contoh pada layar Anda. Kemudian setelah semua sudah terisi pada variabel view, langkah selanjutnya klik data view, kemudian isi data contoh seperti kasus yang pada layar Anda.
Nah, selanjutnya klik menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih Legacy Dialog, dan pilih lagi 2 Relate Sample. Nah, maka di layar Anda akan muncul kotak dialog seperti yang tertera ada To Relate Sample Test. Selanjutnya masukkan variabel sebelum dan sesudah penyuluhan ke kotak test pairs secara bersamaan. Kemudian pada bagian test type berikan tanda centang pada pilihan Wilcoxon, lalu Anda klik OK. Nah, ini adalah tampilan output untuk Wilcoxon SIG rank test. Seperti tampilannya seperti ini. Oke. Nah, untuk interpretasi hasilnya, di value SIMP sync 2tailed 0,23 dikurang dari 0,05, maka HO ditolak, artinya ada perbedaan rata-rata nilai responden sebelum dan sesudah penyuluhan. Nah, kita masuk untuk uji normalitas data. Pertama, Anda kembali ke data view Anda, kemudian klik Analyze, klik Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, kemudian pilih lagi satu sampel case. Setelah muncul tampilan seperti ini, pindahkan variabel Anda sebelum dan sesudah penyuluhan ke dalam kotak test variable list, centang normal, kemudian klik OK. Nah, untuk hasil output seperti tampilan yang ada pada layar Anda. Untuk interpretasinya, jika SIMSIG lebih dari A, artinya normal. Jika SIMSIG lebih dari atau sama dengan A, atau nilai alfa, itu artinya tidak normal. Nah, kesimpulannya, SIMSIG A lebih dari nilai A, artinya dia normal. Nah, terima kasih.